Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penilai uji kinerja. Perkenalkan, nama saya Ubaidah Saumi, SPDI, NIM 24 40 41 21 069. Saya mengajar di MI Darul Ulum 1, Sungai Belida, Kecamatan Lempuing Jaya, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan batch 1 2025 di Universitas Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Hari ini saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja pada materi kalimat tarjih kelas 5 MI Darul Ulum 1. Mari kita saksikan video berikut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar, sehat. Sebaiknya sebelum kita belajar, kita berdoa dulu. Silakan untuk ketua kelas pimpin doa. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasy Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi zidni 'ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berilah aku pengertian yang baik. Amin ya rabbal alamin. Ya, baik. Siapa hari ini yang tidak berangkat? Dapat semua. Alhamdulillah. Sebelum kita lanjut ke belajar kita, coba cek jika ada sampah, diambil, buang di kotak sampah. Lanjut, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silahkan anak-anak semuanya berdiri. Ya, yang lain tangannya di dada. Yuk, satu. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya
untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih, silakan duduk kembali. Ya, sebelum kita lanjut ke mata pelajaran kita hari ini, sebaiknya kita memberikan semangat dulu. Bisa tepuk satu? Coba ya kita tes. Tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga, tepuk empat, tepuk lima. Oke, tepuk. Alhamdulillah ya. Hari ini kita bisa berjumpa kembali, yaitu di sini Ibu akan melanjutkan materi yang kemarin tentang kalimat thayyibah, yaitu kalimat tarji. Apa kalimat tarji? Ya. Tuh, lafal kalimat tarji merupakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, yang artinya ya, itulah lafal dari kalimat tarji. Sesungguhnya kita milik Allah dan kepadanya lah kita akan kembali. Di sini ada materi pembelajaran kita hari ini. Ini tentang kalimat tarji. Yang pertama ada definisi kalimat tarji. Sudah itu yang kedua juga ada waktu untuk mengucapkan kalimat tarji. Selanjutnya macam-macam musibah ya. Selanjutnya ada definisi sabar. Yang terakhir hikmah mengucapkan kalimat tarji. Ya, definisi kalimat tarji. Kalimat inna lillahi wa inna ilaihi rajiun merupakan kalimat istirja. Ya, jadi kalimat tarji itu disebut kalimat istirja yang dapat diucapkan oleh umat Islam ketika mengalami musibah atau ujian. Yang kedua, bahwa segala sesuatu yang ada di alam semesta ini adalah milik dan ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kelak semuanya akan kembali kepada yang menciptakan dan yang memiliki, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Nih, apa ini? Macam-macam musibah. Di situ ada gambarnya ya. Apa saja? Ini yang pertama, gambarnya ada angin puting beliung ya. Ya, di sini ada juga apa, orang meninggal, ada juga kebanjiran. Di situ ada juga gunung meletus. Ini macam-macam musibah ya, macam-macam musibah yang sering kita lihat atau kita alami. Waktu untuk mengucapkan kalimat tarji. Kapan waktunya? Ada yang pertama, kalimat tarji seperti inna lillahi wa inna ilaihi rajiun sebaiknya diucapkan ketika mengalami musibah seperti kehilangan, kematian ataupun bencana alam. Kalimat ini menjadi ungkapan ketundukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan pengingat bahwa segala sesuatu berasal darinya dan akan kembali kepadanya. Lanjut, yaitu musibah. Ketika tertimpa musibah seperti ada juga kehilangan atau bencana
Pernah nggak sampean ngalami salah satu dari situ? Kecelakaan? Pernah, Mas. Kapan? Oh, ditumbur sepeda listrik. Ya Allah, tapi nggak apa-apa ya. Lanjut, kita ada definisi sabar. Tahu sabar? Sabar itu mudah diucapkan tapi sulit untuk dilakukan. Kata orang sabar, sabar. Ya, mudah. Tapi ketika kita menjalani itu sulit. Sulitnya bagaimana? Ketika ada orang terdekat kita itu meninggal dunia, ya kan? Banyak orang yang mengucapkan ketika itu sabar Bu, sabar Mbak, ya toh? Nah, enak diucapin, tapi kita yang mengalami pasti sulit atau susah. Nih, sabar adalah kunci dalam menyelesaikan berbagai masalah kehidupan. Semakin tinggi tingkat kesabaran seseorang, maka semakin siap pula ia menghadapi suatu masalah. Orang yang sabar adalah orang yang memiliki nilai tinggi dalam hidup dan lingkungannya. Yang kedua, pengertian sabar dalam Islam tentunya juga perlu dipahami oleh setiap muslim. Contoh sikap sabar ini diantaranya adalah menunggu dengan tenang hingga tidak mudah marah. Sikap ini tentunya memberikan berbagai macam dampak positif untuk kamu yang menerapkan. Lanjut, ada hikmah mengucapkan kalimat tarji. Yang pertama apa? Ya, ikhlas dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, ada bersabar atas ujian hidup, ya. Yang ketiga apa? Ya, dapat keberkahan, kebaikan yang sempurna dari Allah Subhanahu apa? Mendapat rahmat, karunia dan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lanjut, mendapat ya, ini buah dari kalimat tarji tadi ya. Yang selanjutnya dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu. Ya, masih ada yaitu terhindar dari ya, itu sikap sombong dan angkuh ya. Tahu sombong? Angkuh? Ya, sama ya. Mungkin sebelum kita kembali ke tugas, ada yang ditanyakan? Nggak ada? Kalau nggak ada, ini ada tugas ya. Per kelompok nanti 1, 2, 3 kita bagi. Nanti tolong dikerjain dengan benar. Silakan diskusikan sama temenmu. Apa jawabannya? Kalau nggak mau di bawahnya, Mbak. Kalau sudah, sebelum kita presentasi hasil tugas, coba kalian berdiri dulu. Berdiri, hadap sini, hadap Ibu. Hadap Ibu. Ya, geserin. Tahu ini apa? Tahu ini apa? Spidol buat apa? Iya, penulis ya, bukan buat mukul orang. Ini namanya spidol. Sampean bisa konsentrasi, Mas Arjun hadap sini. Hadap sini ya. Coba sampean lihat gerakan spidol, ikutin. Ya? Mudah? Siap? Sip. Udah cukup, tepuk tangan untuk kita. Terima kasih, silakan duduk kembali. Sudah tugasnya, silakan kelompok 1. Kelompok 1. Ya. Silakan presentasi hasilnya. Perkenalkan, nama saya Salma. Saya dari kelompok 1. Saya akan menjelaskan tentang kisah kalimat tarji beserta perkembangan.
innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Artinya sesungguhnya kita milik Allah dan kepadanya kita akan kembali. Beri tepuk tangan dulu. Tak kasih, nanti dibagi sama temennya. Ayo kelompok 2. Perkenalkan namanya. Kenalkan, nama saya Mbak. Saya di kelompok 2. Yang keras Mbak, nggak dengar temennya. Dengar nggak? Kerasin lagi. Perkenalkan, nama saya Mbak. Saya dari kelompok 2. Kapan kita mengucapkan kalimat tadi? Kalimat tadi seperti innalillahi wa inna ilaihi raji'un sebaiknya diucapkan ketika mengalami musibah seperti kehilangan, kematian, atau bencana alam. Kalimat ini menjadi ungkapan ketundukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kemenangan bahwa segala sesuatu berasal darinya dan akan kembali kepadanya. Ya, beri tepuk tangan. Terima kasih. Lanjut kelompok 3. Terakhir. Namanya siapa? Perkenalkan, nama saya Sela Puspita, saya dari kelompok 3. Ya. Sebutkan 3 hikmah mengucapkan kalimat tarji. 1. Ikhlas dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Bersabar atas ujian hidup. 3. Dapat keberkahan kebaikan yang sempurna dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beri aplaus nih Mbak. Terima kasih. Ya. Inilah tadi ya presentasi dari hasil teman-teman kalian dari kelompok 1 lafal kalimat tarji. Ya, sudah itu kapan waktu kita mengucapkan dan mau hikmah kalimat tarji. Alhamdulillah selesai sudah pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan bisa bermanfaat untuk kalian semua. Amin ya robbal alamin. Silahkan berkemas, bukunya dimasukkan di tas. Berkemas Mbak, diringkasin kertasnya, masukin tas yang rapi ya. Ketika pulang usahakan nggak ada yang ketinggalan. Sudah siap? Tasnya dipakai Mbak, nanti ketinggalan. Ya, sudah siap? Ayo, sebelum kita pulang, alangkah baiknya kita istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Silakan ketua kelasnya memimpin doa. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illalladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa naik kendaraan. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Ya, baik. Nanti ketika belum dijemput tolong nunggu ya, jangan jalan kaki, kasihan nanti. Paham?